senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Terima Waalaikumsalam kasih kehadirannya Ustaz. warahmatullahi. Kali ini kita perdana Ustaz. Ya, Siang-siang dan siang-siang. alhamdulillah ada tamu Ustaz nih dari Surabaya. Nggih, Surabaya. Wonokromo Surabaya. Wonokromo Surabaya ya. Dengan Pak Heru. Heru. Ya, jadi sahabat ada request dari Pak Heru. Beliau ini atau ketua komunitas ya, salah satu komunitas di sekitaran sini lah. Komunitas apa ya? Komunitas Gojek Gojek online. Gojek online ya. Iya. Jadi komunitas ojek online sahabat. Jadi beliau ini ketua daerah sekitaran Surabaya. Nah, oke, kita kenalan dulu nih Pak Ustadz sama Pak Heru. Nggih. Pak Heru motivasinya untuk ikut atau ingin diruqyah itu apa Pak? Mungkin bisa di-share sama sahabat di rumah. Kalau saya itu kepingin ngerti dan tahu gitu loh. Ya. Di setiap orang atau saya sendiri itu ada hawa negatif atau jahat atau gimana, atau bisa dibersihkan atau memang ya apa ya, bisa kembali positif, pikiran itu jadi positif gitu loh. Jadi ini sepertinya kalau ingin jadi positif berarti seringkali merasa kurang percaya diri atau melakukan hal-hal yang sekedar untuk bersenang-senang. Nggih. Gitu. Ya. Suka seperti itu. Nggih. Oke. Ada pemicunya mungkin sudah lama atau Kalau pemicunya ya karena ini kan musim corona gini ya. Pandemi Saya, ya, pandemi corona ini saya kan dulunya kerja, terus ya. sekarang itu dirumahkan. Nah, Ya. ya apa ya, kayak pikiran itu kalut, pusing lah gimana gitu, terus apa ya, bahasa Jawanya koleng lah. Ya. Nah itu kadang itu nggak bisa berpikiran positif, tapi kalau saya kadang berpikiran positif, yang lain itu masih banyak dari kamu yang lebih, maksudnya lebih sengsara itu. Udah saya itu kadang itu trennya dari situ, menyemangati diri sendiri dengan hal seperti itu, bersyukur ya, yang lain jauh lebih susah gitu ya. Ya itu. Oke, jadi sahabat, salah satu gangguan non medis. Jadi gangguan itu ada medis, ada non medis. Nah, gangguan non medis itu salah satunya adalah mudah marah. Jadi tiba-tiba kita merasa marah tanpa sebab ya, atau suka marah yang benar-benar meluap-luap, marah banget tapi nggak habis-habis marahnya. Ada terus. Itu salah satu gangguan non medis. Yang kedua, mudah lupa bacaan sholat atau rakaat sholat. Itu gangguan non medis juga. Terus perasaan was-was, nggak pede, khawatir terus, perasaan takut atau sedih yang mendalam, terus-menerus sedih. Nah, itu sama, itu salah satu bentuk gangguan non medis. Jadi gangguan non medis itu bukan selalu kesurupan atau melihat hal-hal yang mengerikan ya, atau menakutkan kayak melihat sosok jin dan lain-lain, atau sering merasa merinding. Ya, mungkin tadi katanya ketemu janda juga merinding ya. Nah, ini salah satunya. Tapi kalau untuk yang sifatnya jasmani ada gangguan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cuma ya gampang marah, kadang emosi. Gampang marah ya. Kayak apa ya, pikiran itu nggak bisa positif gitu loh. Ya. Jadi ini sahabat, ruqyah sekali lagi kita jelaskan bahwa ruqyah itu tidak selalu harus ada gangguan, namun ruqyah adalah doa. Jadi hakikatnya kita adalah berdoa bersama-sama supaya hajatnya dikabulkan, supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Ya. Nah, tapi ini ada beberapa kebiasaan yang menarik nih sahabat, yaitu ketergantungan sama benda. Ini bukan berarti syirik ya. Jadi saya tadi lihat Pak Heru ini suka menggunakan cincin. Iya. Ya, makanya cincinnya kita harus dilepas dulu selama proses ruqyah. Itu tidak boleh menggunakan hal-hal yang berbau-bau ake atau keris dan semacamnya ya, karena khawatirnya mengganggu proses ruqyah atau tidak konsentrasi. Nah, ada mungkin salah satu juga kebiasaannya Pak Heru ini suka menggunakan cincin atau batu akik. Jika tidak menggunakan cincin tersebut, beliau merasa ada yang kurang atau
nggak pede. Nggak pede. Nggak pede. Jadi harus dipakai terus. Nah, ini juga kebiasaan yang mungkin salah satunya juga perlu kita deteksi ya atau didiagnosa. Gitu ya Pak Ustadz. Mungkin ya. Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang dumateng Mas Hanif, Mas Hari, Mas Nur, juga Pak Heru yang saya hormati. Alhamdulillah Anda termasuk orang yang baik, ingin ikhtiar dengan Al-Quran, karena ikhtiar dengan Al-Quran itu memang paling dianjurkan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi alhamdulillah panjenengan ini mengakui kalau Al-Quran itu sebagai mukjizat dari Allah dan mengakui kalau Al-Quran itu sebagai syifa. Nah, itu memang seharusnya semua masyarakat itu paham bahwasanya Al-Quran itu adalah obat yang pertama dan paling utama. Nah, obat penawar itu bukan hanya penyakit medis saja, ya, termasuk psikis, non medis. Kalau melihat dari kisah-kisah panjenengan tadi itu kategori masuk non medis. Entah yang mudah marah, was-was, hati sering kurang tenang gitu ya. Terus galau. Bahasa kiniannya galau. Atau apa ya istilahnya itu, dalam hatinya itu kurang serp lah istilahnya itu melakukan aktivitas itu. Bismillah, semoga niat baik panjenengan ketemu kami, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Jadi nanti kita laksanakan prosesi ruqyah. Saya tambahkan lagi, selain apa yang sudah diterangkan Mas Hari tadi, nanti ruqyah itu reaksinya itu nggak harus muntah. Cuma muntahan itu adalah penyakit atau keluhan yang ada di dalam tubuh. Terkadang ada tanpa reaksi tapi sembuh atau hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan perlu dipahami, ruqyah itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang terindikasi punya gangguan medis maupun psikis maupun non medis. Tetapi ruqyah pun bagi orang sehat pun harus ruqyah. Dengan tujuan apa? Diniati perbentengan atau perlindungan atau doa kepada Allah supaya hajat-hajat yang selama ini belum dikabulkan oleh Allah segera dikabulkan oleh Allah. Itu diantaranya. Ruqyah juga, ketika diruqyah orang itu juga terkadang senggawa gelegean, terkadang keluar kentut, terkadang ada yang menangis histeris, terkadang ada yang sampai kesurupan, nanti menggigil, macam-macam reaksi ruqyah itu tergantung keluhan atau apa yang dirasakan oleh si marki-markiyah atau pasiennya, orang yang diruqyah. Jadi saya ulang kembali, ruqyah adalah doa, permohonan kita kepada Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang mutabaroh. Insya Allah semua hajat, semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. Monggo mungkin Mas langsung di posisi ruqyah atau gimana? Iya. Gini nanti Mas Heru ya, Pak Heru. Ruqyah nanti kita pembuatan air asma atau air ruqyah diawali dengan pembuatan air. Jangan pakai itu aja. Air ruqyah atau air asma atau air suwuk. Nah, ini nanti kita baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, doa bareng-bareng dengan saya. Nanti dilanjutkan suratul Fatihah, ayat kursi, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Insyaallah hafal ya. Nah, itu bacaan-bacaan ruqyah mandiri. Dan para saudara-saudaraku dimanapun berada bisa melakukan prosesi pembuatan air asma atau air ruqyah ini di rumah sebagai perbentengan, perlindungan ataupun sebagai pengobatan untuk semua keluhan. Dan ini adalah terapi Qur'ani. Jadi terapi kami itu terapi Qur'ani menggunakan Al-Quran dan doa-doa, tidak menggunakan tenaga dalam, tapi kami menggunakan tenaga luar, yaitu sate, rawon,
kikil, Soto. Nah, tidak pakai tenaga dalam yang begitu tidak, karena kita hanya memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Moga-moga karena kita niat baik kita, biniyati sholihah, karena kita memang benar-benar memohon kepada Allah, kita harus yakin mantap kalau doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bisa dimulai. Pertama airnya dibuka dulu, bisa diminum sedikit biar tidak tumpah. Nanti kondisi mata terpejam ya, supaya fokus. Jadi mata terpejam itu bukan meniat mengundang makhluk lain atau berinteraksi dengan makhluk lain, bukan. Tujuan mata terpejam supaya fokus, bisa khusyuk, menghadirkan hati kepada Allah. Tujuannya begitu. Monggo didekatkan ke mulut gini, santai ya, relax, nyaman, nggak ada apa ya. Sementara lupakan dulu permasalahan atau cerita kisah-kisah panjenengan yang jenengan alami kemarin-kemarin. Sekarang kita fokus, hati nyambung ke Allah. Ikuti saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ikuti saya. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ikuti saya Pak Heru ya. Ya Allah, jika ada gangguan dalam tubuh hamba, hamba mohon keluarkanlah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai media penyembuh, penenang hati hamba. Hamba mohon kabulkanlah ya Allah. Ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup airnya 3 kali.
Oke, itu sudah menjadi air asma atau air rupiah atau air suhu saudara, dan bisa dipraktekkan di rumah Pak Heru ya. Seumpamanya panjenengan ada keluhan atau apa, atau saudara atau keluarga atau tetangga yang merasakan sakit atau gangguan, bisa dibacakan itu tadi. Bisa ditaruh dulu airnya. Ada rasa dalam, Jadi minum. jadi sedikit. Kenapa menjelang alasannya? Perut Apa? apa ya? Agak munak-munak. Nggih. Oh, Mual. Nggih. Tapi enggak ngamuk tapi Iya, mual. nggih. kayak ada yang kayak semacam ada yang bergerak-gerak atau rasanya gimana gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan posisi zalzala ya. Zalzala itu tangan kanan di sini, itu tangan kiri ke dada gitu. Kiri di dada. Ini nanti kita putar-putar begini. Kenapa kok di dada? Di dada ini banyak penyakit hati ya. Penyakit hati diantaranya ya was-was, ragu, sakun atau mamang, iri hati, hasut, dengki, sombong, semuanya Jangan ada di ditahan dalam kalau hati. mual. Terus tuh masuk di Lepasin pelut, itu adalah sarang Sampun semua penyakit disiapin ataupun gangguan. Terus inilah nanti kita putar-putar gini sambil membaca suratul zalzalah. Ikuti nanti suratul zalzalah yang kita baca hanya ayat 1 dan 2 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nanti yang ayat kedua wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, diulang-ulang terus sampai 7 atau 9 kali. Setelah itu nanti kalau saya bilang instruksikan untuk angkat atau naikkan, nanti tangan kiri ditaruh gini, tangan kanan dipusatkan di pusar atau udel atau pusar. Nah itu diangkat ke atas, diniati mengangkat semua penyakit ibarat mengangkat rumput dari tanah. Nanti diangkat ke atas gini sambil mengucap bismillah ya Allahu akbar, buka mulut itu diulang-ulang terus bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar. Kalau mana ada kendala ingin pipis atau ingin ke belakang atau ingin muntah, jangan ditahan ya, dikeluarkan, karena itu adalah penyakit atau gangguan atau keluhan panjenengan. Maka bisa dimulai kondisi mata terpejam ya. Bisa disiapkan nanti, khawatir kalau tidak ada. Sampun disiapin. Nanti fokusnya muka Allah ya. Bacaannya ngikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, diputar-putar tangannya, kedua-duanya itu putar-putar. Terus diputar-putar. Nah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha 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 wa akhrajatil ardu asqalaha. Monggo ditarik ke atas, diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, buka mulut. Ke depan, ke depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ke depan Mas Heru, Pak Heru. Nah gitu. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar gitu terus. Ulang terus. Ulang-ulang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam saudaraku ini, hamba mohon kepada Allah, keluarlah atas izin Allah, keluarlah atas izin Allah. Saya tahu keberadaan kalian. Keluar yang di perut itu naik ke atas, di perut naik ke perut, naik. Allah. Semakin bersemangat, semakin terbakar kan, saudara saya. Terus. Ayo keluar semua, keluar semua. Keluar semua. Ayo keluar, naik ke mulut. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 بسم الله يا الله أكبر Bismillah ya Allahu Akbar. Di belakang masih ada. Bismillah ya Allah. Akbar. Terus naik terus. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Akbar. Bismillah ya Allah. Akbar. Bismillah ya Allah. Akbar. Bismillah ya Allah. Bumi belakang. Bismillah ya Allah. Bumi belakang naik. Bismillah ya Allah. Akbar. Bismillah ya Allah. Bumi belakang naik. Atasin Allah. Semakin kalian bertahan, semakin bersembunyi, semakin terbakar. Terus, bumi belakang. Ayo naik. Naik. 1, 2. Yang ketiga terbakar kan. 2,5. Naik. Terus naik. Terus. 3. Terus. Ada mau disampaikan? Hah? Apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Siapa ini? Biasa tahu dari mana? Hah? Datang sendiri apa dikirim ini? Datang Dikirim. sendiri. Datang sendiri. Dari mana? Asalnya dari mana? Nggak tahu. Oh. Keluar ya, keluar baik-baik ya. Kamu muslim apa tidak? Muslim. Coba ucapkan syahadat ayo. Ucapkan syahadat. Kalau muslim ucap syahadat. Oke. Kenapa kamu masuk ke tubuh saudaraku ini? Kenapa? Ada yang nyuruh kayak? Tidak ada. Kamu dari mana? Tempat kamu di mana? Nah, kamu tadi kok masuk ke situ saudaraku ini? Kamu tinggal di cincin ya? Iya. Tinggal di cincin ini kamu ya? Iya. Oh, pantesan. Kalau nggak pakai nggak nyaman ya. Ini adalah khotam atau Bisa duduk tempat yang tinggalnya baik. ini. Mundur dulu, mundur. Duduk yang baik. Duduk yang baik. Yuk, duduk yang baik. Kamu tinggal di cincin berapa lama? Sudah berapa lama? Nah, sudah lama ya tinggal di cincin? Namanya siapa? Nggak tahu namanya. Kamu tadi sudah Islam ya? Bukankah sesama Islam tuh nggak boleh menjolimi? Nggak boleh. Ayo. Bener nih Islamnya benar. Saya mohon keluar dengan sendirinya apa dikeluarkan? Cincinnya dipindahkan boleh nggak? Hah? Boleh nggak cincinnya dipindahkan? Boleh. Oh, jangan ganggu lagi ya. Ya. Sesama muslim nggak boleh menjolimi sesama makhluk. Ya, kita kan saudara. Ya. Ini sudah tenang. Atas ayat-ayat Allah ini harusnya tidak membuat panas, harusnya dingin dibacakan. Ya. Sudah lama ini tinggal di sini kamu ya? Oh, pantesan. Jadi Pak Heru ini kalau tidak menggunakan cincin nggak nyaman dia, was-was, takut terus. Kamu keluar Karena sendiri ada apa yang, dikeluarkan? ada yang tinggal di sini. Dikeluarkan. Dikeluarkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa banyak nih temannya di dalam? Oh, iya. Hah? Nggak tahu. Ada banyak tadi tubuhnya Pak Heru ini. Yang di tulang ekor ini siapa? Nggak tahu, nggak kenal. Nggak kenal, berarti ada lagi ini ya. Kamu tinggalnya di cincin aja atau ada di dalam tubuh juga? Cincin aja.
Oh, di cincin aja ya. Bisa nggak ngajak yang di dalam tulang ekor ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya sudah. Nah, kita keluarkan Kita dulu. keluarkan ya. Kita keluarkan. Setelah itu nanti yang di tulang ekor itu atau yang masih ada tersisa di dalam tubuh silakan menambahkan. Ya. Oke, saya keluarkan Ya. ya. Bismillah. Keluar ya. Diniati keluar. Atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Ya. Minum dulu Mas. Minum dulu. Tisu yang banyak tisu. Minum dulu, santai ya. Ada. Ya nggak apa-apa. Ini Biasa di, nggak apa-apa. apa? Muntah dan ininya Muntah keluar sama darah, nggak sahabat. apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah Biasa. disiapin Biasa. resepnya. Bukan, Itu bukan penyakit. apa? Refleks biasa seperti yang kita ceritakan tadi. Sekarang rasanya gimana, Pak Heru? Sekarang Ya agak tenang. agak tenang sekarang. Pas muntah tadi sakit nggak rasanya? Sakit ya di sini Panas. panas mau keluar. Mau keluar. Suaranya serak deh. Sekarang. Iya, suaranya. Ya, jadi Pak Heru tadi apa? Uncontrol atau tidak bisa menguasai diri. Kalau orang-orang menyebutnya kesurupan. Tapi sebenarnya bukan kesurupan, tapi ada yang mau disampaikan. Jadi beliau tadi tinggal di sini tinggalnya gitu loh. Tempat. Nah, ini yang membuat Pak Heru apa ngerasa selalu was-was ya, galau ya bahasanya kalau sekarang sahabat ya. Ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa menggunakan cincin, namun biasanya kita juga nggak tahu kalau cincin itu apa menjadi tempat tinggal Khodam, atau khodam atau berkhodam, itu kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, masalahnya ada suatu hal yang negatif ya, kadang-kadang pada saat kita ketergantungan sama suatu benda itu pasti ada yang salah di situ. Ya. Karena harusnya tidak menggunakan cincin atau menggunakan cincin juga nggak masalah itu harusnya ya. Tapi ini beda, kalau nggak make kok merasa ada yang aneh. Nah, ada satu. Jadi insya Allah ini dinetralin dulu nih Ustadz ya. Iya, nanti. Ini nanti dinetralin dulu. Ya, Pas- tapi Pas kasuan nanti. ya, tapi kodamnya bersedia kok dipindahkan. Iya. Bersedia dipindahkan. Ya, kita relax dulu, kita tetap lanjut untuk netralisir ini karena masih ada Gini yang kita negatif lanjut di belakang. pendeteksian aja. Iya, kita pendeteksian dulu. Santai, relax santai ya, nyaman itu ya, tenang mawon. Santai aja, santai. Gak usah tegang. Sekarang kita niat Insya Allah. ikhtiar. Ya, doa bersama insya Allah. Santai. Apa minum lagi? Bisa, Man. Benar. Oke. Pejamkan mata ya, pejamkan mata. Minum, Tujuannya minum ya. hati Minum fokusnya ya. untuk Allah. Tangan Oh, iya. kanannya buka gitu, tangan kanan buka. Santai, senyaman mungkin. Tangan kiri nggak usah. Kita memohon kepada Allah ya. Ikuti saya. Hatinya fokus sama Allah, 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 Allah. Ikuti kata-kata Pak Ustadz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Alhamdulillah rabbil jadi alamin. Allahumma shalli pusat ala sayyidina energi Muhammad negatif wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama Kita shallaita ala netralkan sayyidina dulu. Ibrahim Kama sholatu sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. wa ala ali sayyidina Wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Kama barakta ala sayyidina Ibrahim Muhammad ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. alamin innaka antal majid. Ya Allah, Ya Allah, tunjukkanlah hamba tunjukkanlah hamba tempat tempat ataupun makhluk ataupun makhluk yang bersarang di dalam tubuh hamba yang di dalam tubuh hamba ataupun di rumah hamba. ataupun di rumah hamba. Tunjukkanlah ya Allah, Tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah. tunjukkanlah ya Allah. Innama amruhu Innama amruhu idza arada idza arada
syai'an ayakula an ayakul lahu kun fayakun lahun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu malakutu kulli syai'in kulli syai'in wa ilaihi turja'un wa ilaihi turja'un. Sekarang baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, fokus hatinya muka Allah, mata pejam. Pak Heru, dengan mata batin mata hati panjenengan, rasakan apa yang ada di kepala panjenengan. Apabila di kepala panjenengan melihat sosok wajah ataupun sinar energi yang ingin menarik Anda, ikuti energi itu. Fokuskan ke tangan kanan, getarkan atau angkat tangan kanan Anda. Amati yang ada di kepala. Amati yang ada di leher. Tetap seperti tadi, apabila melihat sosok wajah ataupun energi yang ingin menarik Anda, ikuti energi itu. Fokuskan ke tangan kanan, getarkan atau angkat tangan kanan Anda. Amati yang ada di leher. Terus turun di pundak kanan, pundak kiri, diamati. Di dada kanan, dada kiri, diamati. Apabila ada energi yang ingin menarik Anda, ikuti energi itu, diikuti. Turun ke perut, diamati yang ada di perut. Apabila ada energi yang ingin menarik Anda, ikuti energi itu, fokuskan ke tangan kanan. Di tulang ekor belakang, di punggung, di apakah merasakan energi ataupun sinar atau wajah yang Anda rasakan, ikuti energi itu. Terus turun di kaki, diamati apa yang ada di kaki, dirasakan. Tetap kondisi semula. Sekarang berdirilah di teras rumah Anda. Gambarkan Anda berdiri di teras rumah Anda. Amati yang ada di teras kanan, teras Depan kiri, rumah, depan kanan rumah itu kiri diamati. rumah. Apabila melihat sosok wajah ataupun sinar energi yang ingin menarik Anda, ikuti energi itu. Fokuskan ke tangan kanan dan getarkan atau angkatlah tangan kanan Anda. Setelah itu masuklah ke ruang tamu rumah Anda, Di ruang tamu diamati semua sudut, pojok-pojok dan tengah, diamati. Setelah itu masuklah ke kamar-kamar, diamati yang ada di dalam kamar. Pergi ke belakang, kamar mandi dan dapur. Oke, 1, 2, 3, buka mata baru. Apa yang ada dirasakan di tubuh dulu, ceritakan. Mulai dari kepala Kepala tadi. kepala ya kayak puyeng gitu loh, terus nggak mendingan, terus perutnya ini mual, terus Enggak yang dirasakan tadi lah, ada energi Melihat apa, apa? Melihat melihat apa? apa tadi. ya sesosok bayangan hitam di rumah itu, kayak Di rumah ada. di Itu bunyinya kan dulu di Di tubuh. tubuh dulu, di tubuh. tubuh itu kayak hitam gitu. Ada bayangan hitam. Iya. Oh, Di mana? Tubuh bagian mana ada sosok bayangan hitam? Di sini. pundak. Belakang, Iya. tulang ekor ini. Iya. Besar. Iya. Oke. Terus mana lagi? Di rumah. Perut. Di perut ini juga Ada apa? apa ya, kayak ada yang nahan itu loh, apa ya, Semitok. iya kayak di Warna semitok. Tekan gitu ya. Masih mitok-mitok. Terus di kaki, kaki berat, terasa kayak melangkah gitu. Nggak tahu, kayak di kantong liang
Iya, oke. Apakah ada yang dilihat juga di kaki? Enggak bisa. Nggak ada, tapi ada sesuatu. Serasa ada benda asing atau makhluk yang di dalam kaki gitu. Kanan kiri atau dua-duanya? Yang kanan. Yang kanan, kaki kanan. Oke, kalau di rumah? Kalau di rumah ya ada apa? Bayangan apa ya, hitam lewat liwet gitu loh. Berarti nggak betul Sebelah mana? Di apa? Nggak jelas tempatnya. Di itu loh. Dapur. Di dapur. Iya. Jadi di dapur ngelihat sosok hitam tapi dia tidak menetap. Iya, ya, kayak Dia pindah-pindah Iya. gitu. Bayangan itu apakah sama seperti yang Anda lihat di belakang? Ya kayak sama ya, Pak. Sama. Hitam gitu ya kayak. Berarti boleh dikatakan makhluk yang sama? Ya kemungkinan sama. Makhluk yang sama ya. Dia tinggal di sana juga, dia tinggal di sini juga. Iya. Oke. Yang di perut sama di kaki apakah makhluk yang sama atau yang berbeda? Ya kemungkinan sama. Kemungkinan makhluk yang sama. Berarti satu makhluk ini ya. Cuma dia pindah-pindah tempatnya. Oke, apalagi? Iya. Sudah itu aja, sudah enakan sama. Oke, sekarang kita keluarkan ya. Sekarang kita sama seperti tadi prosesnya. Iya. Minum dulu supaya rileks. Masih banyak, tenang aja. 1 galon juga ada. Jangan khawatir. Kru kami siap. Iya. Ada Bu aja siap. Jadi sahabat, sesuai dengan diagnosa kita di awal, jadi ini memang non medis sahabat. Dan seperti yang beliau lihat sendiri juga, tadi beberapa sosok hitam ya, selain penghuni batu ake ini ya. Jadi sambil dinetralisir, kita juga proses netralisir ake ini. Monggo Ustaz. Ya, oke. Siap ya? Nanti baca syahadat, pokoknya ikuti saya. Kalau nanti saya bilang merunduk, nanti posisi agak merunduk ini, mulutnya dibuka ya. Dibuka. Lebar. Jadi pokoknya semampunya nanti lebar, mampunya nanti biarkan ada air liur atau lendir ataupun itu keluar, biarkan ya. Karena itu adalah keluhan-keluhan yang ada di dalam tubuh panjenengan. Oke, ikuti saya. Monggo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hamba mohon jika ada penyakit medis, virus, bakteri, toksin maupun non medis dari masus seton, khodam, jin, sihir maupun ain yang ada di dalam tubuh hamba, hamba mohon keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oke, sekarang buka mulut, berunduk, keseknya diangkat, ditaruh di bawah hidung, ditekan ya. Nah, gini. Di bawah hidung, nanti nggak bisa nafas. Nah, buka mulut yang lebar ya. Hati fokus nyambung ke Allah. Diniati membuang semua penyakit, keluhan apapun yang ada di dalam tubuh. Wahai penyakit gangguan ataupun makhluk yang ada di dalam tubuh saudaraku ini, keluarlah kalian dengan baik-baik tanpa paksaan. Semakin bertahan, kalian akan semakin tertekan. Akan saya bacakan ayat Allah yang akan membakar dan menyiksa kalian. Naik keluar. Saya hitung sampai 5. 1 2 3 4 setengah ya, semua naik ada di kaki. Kalau mau sampaikan Ada di kaki itu semua naik. Sampaikan. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Siapa ini? Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Dia masih fokus muntah. Assalamualaikum. Kalau ada mau disampaikan. Kalau nggak ada, keluar dengan baik-baik. Atas izin Allah. Keluar dengan baik-baik. Ya, kami ulangi. Peringatan terakhir.
Dalam hitungan kelima keluar dengan baik-baik. Kalau ada yang mau disampaikan, disampaikan. Semakin kalian bertahan, semakin kalian bersembunyi, semakin terbakar kalian di dalam tubuh saudara saya. 1, Keluar semua. 2, 3, Yang di kaki, yang di perut itu naik. 4. Semakin bertahan, semakin terbakar kalian. 4,5, kuating. 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a as-saratu qala Musa al-Qur'an falamma alqa Musa ma jitum bisar innallaha sayabdilu innallaha la yuslihu 'amal haqqal kalimati walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika kama sana'u inna sana'aka sahir wala yamliku sahiru su'ata wala yamliku sahiru haisu'ata wala yamliku sahiru. Duduk dulu santai. Naik keluar Minum dulu. Santai mas. Masukin sini. Ya lagi. Minum dulu. Oke, minum ya, santai ya. Ya, jadi memang beberapa reaksi ya sahabat. Jadi ayat-ayat Allah sekali lagi adalah nur atau mukjizat. Jika dibacakan ya, insya Allah itu akan menimbulkan residual energi yang sangat hebat. Jadi sesuatu yang berenergi negatif pasti bereaksi. Nah, seperti ini reaksinya, dan ini masih ada beberapa yang masih belum keluar ya. Masih kita memang harus selesaikan. Namun sebenarnya Jan Ustadz, kita mungkin break dulu sebentar sambil bisa nanti dekat di lampu enggak apa-apa, ajan teman sebentar. Sambil biar tenang dulu. Masih panas ya tulang ekornya ya? Lanjut aja. Lanjut, nggak usah di-cut, tapi break aja. Break supaya tenang dulu. Sambil ajan insyaallah. Allahu Akbar. Bangsa apa? Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, sahabat, kita lanjut supaya segera selesai karena sepertinya dia mintanya ingin dibantu dikeluarin, sahabat Ustaz. Iya. Ya, karena kayaknya apa terkunci dia kayaknya. Oke, sekarang coba kita keluarkan lagi ya. Untuk pakai klasifikasi. Semua siap? Santai ya, hatinya harus santai ya. Santai nyambung Tetap sama mantap Allah. yakin kalau kita sudah keluar semua, saya yakin ya keluhan di dalam tubuh tidak ada, pikiran tenang, kerja tenang, Amin, gitu. amin, amin. Rezeki ditambahi oleh Allah. Amin, 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 barakallah. Rezeki kesehatan, rezeki yang berupa material atau apapun ya. Fokus hatinya ke Allah. Fokus hatinya Allah, Allah, mata terpejam, menunduk, tas plastiknya dekat itu. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam, Keluarkan pelan-pelan. santai. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan lewat mulut, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nah, terus tarik lagi, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Hati fokusnya mau ke Allah. Oke, terus sekarang buka mulut. Kresek-kresek diangkat, kita tahan mulut, di bawah hidungnya sudah duduk. Agak merunduk, Merunduk gitu. duduknya mundur dikit. Nah, merunduk lagi dikit. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurika kamishkatin fiyha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يخرج من الشرقية والغربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويهدي الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sudah terbuka lebar. هذا القرآن على خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن الجبار المتكبر سبحان الله عما Bukan tanpa ikatan, tanpa kunci. Sudah. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Wahai penyakit, gangguan apapun yang ada di dalam saudaraku ini, keluarlah dengan baik-baik tanpa paksaan. Saya peringatkan kalian semua, keluarlah dengan baik-baik tanpa paksaan. Semakin kalian bertahan akan semakin tertekan. Semakin bersembunyi di dalam tubuh saudaraku ini, kalian akan tersunyi sendirian dan akan terbakar di dalam situ. Akan saya bacakan ayat-ayatnya Allah yang akan membakar dan menyiksa kalian. Naik, keluar, naik. Yang ada di kaki, naik. Yang ada di kaki, naik. Semua keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من حد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم walau bisa masyarakat biang pusat naik semua keluar wahai gangguan apapun yang di dalam saudaraku ini keluar dengan baik-baik kemasan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tisu. Masih mau yang sini aja, cariin satu sini. Dikit lagi yang kepala masih, di kepala masih satu lagi. Dalam hati niatin dikeluarin segala gangguan atau penyakit yang ada, Mas. Insya Allah keluar semua biar enteng. Minum dulu biar tenang. Bismillah dulu. Biar tenang, minum dulu. Oke. No. Yuk, yang di kepala, yuk. Masih tersisa. Yuk, yang di kepala. Tarik nafas dulu, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi. Yang paling dominan ini. Oke. Paling dominan ini kepala ini. Oke, sekarang keluarkan efek mulut. Yang paling kuat atau siapapun yang ada di dalam tubuh saudara ini mohon keluarkanlah ya Allah. Tetap Pak Heru ya, hati fokus nyambung ke Allah. Oh, disampaikan. Kalau ada yang mau diomongkan. Atas izin Allah. Buka mulut. Keluar baik-baik. Terus. Terus. Kalau ada yang mau disampaikan. Terus. Ada yang mau disampaikan? Ada masalah kan? Tahu siapa ini? Enggak. Ada, keluar baik-baik. Assalamualaikum, bisa jawab suara saya. Kamu muslim ya? Bisa saya cat ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, Anda muslim ya? Tahu kalau perbuatan kamu ini adalah menyiksa, perbuatan yang zalim yang dilaknat oleh Allah ya. Tahu ya? Kamu dari mana? Nggak tahu. Kamu berada di mana di tubuh ini, sebelah mana kamu? Bisa tunjukkan saya sebelah mana? Enggak mau tunjukkan.
Oke. Saya mohon kamu keluar, jangan masuk lagi ke saudaraku ini ya. Keluar ya. Keluar dengan baik-baik ya. Dalam hitungan ketiga keluar ya, jangan masuk lagi ya. Ayo keluar ya. Oke, 1, 2, 3 keluar. Alhamdulillah. Pun tuntaskan belum boleh nek ingin nuntas monggo, tapi sampun insyaallah sampun keluar. Sahabat-sahabatku semua, saudara-saudara, kita tidak menyangka dan tidak menduga apa yang kita alami tadi. Silakan Kang Bos yang wajah tampan berkacamata kayak Pak dosen. Oke, Pak Heru sudah tenang atau masih ingin butuh waktu untuk menenangkan diri? Sampun. Ya, mohon maaf ya Pak Heru ya. Kita nggak di setting ini, bukan settingan sahabat. Ya, jadi sahabat, fenomena tadi sebenarnya fenomena yang biasa karena salah satu reaksi ya sahabat. Karena suatu hal, ya memang banyak ya. Kenapa kok jin muslim, ada beberapa yang tanya Mang, kenapa jin muslim masih bersemayam dalam tubuh manusia? Ya, sama halnya seperti manusia, bahwasanya kita dan jin diciptakan untuk beribadah dan memiliki nafsu sahabat. Jadi kadang-kadang keimanan kita itu kadang-kadang berada di bawah. Nah, mungkin jin muslim tersebut lagi sedang tidak beriman atau mungkin kurang kuat imannya, tidak beribadah sehingga dia balik lagi nih mengganggu atau menzolimi orang gitu. Jadi selain tinggal di sini tadi, dia juga tinggal di tulang ekor. Makanya tulang ekornya sering panas, kepalanya pusing, hatinya tuh sering galau atau was-was. Jadi tidak bisa berpikir yang yang jernih ya. Nah, itu salah satu bentuk gangguan sahabat. Kadang-kadang kita merasa nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau dibiarkan terlalu lama ini akan jadi medis. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Namun alhamdulillah atas izin Allah prosesi netralisir sudah berjalan dengan baik ya. Alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah. Nah, ini boleh nggak usah dipakai lagi. Maksudnya supaya tidak memancing dulu. Ya, disimpan nanti ditinggal di rumah atau diberikan ke temannya atau saudara. Insya Allah sih sudah netral ya, sudah mau pindah dengan baik-baik. Namun karena sudah pernah mengundang energi negatif, khawatirnya dalam waktu dekat ada jin lain yang mengisi gitu. Ya. Insya Allah kalau bisa jangan dipakai dulu. Nanti kalau sudah ngerasa enak, monggo. Kalau ingin dipakai dengan niatan hanya sebagai aksesoris. Ya. Enggak dilarang sih menggunakan akik sebenarnya, asal tidak diyakini sebagai pelindung diri dan lain-lain. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kita sebelum kita close sesi ini? Iya, saya kan awam ya, tahu. Ya. Yang ada di saya atau di rumah atau ganggu saya itu kenapa gitu. Ya. Gitu aja. Jadi sesungguhnya manusia dan jin itu tidak dikodratkan untuk bersama-sama atau bekerja sama atau tinggal di dalam satu tempat yang sama. Misalnya berkhodam, jinnya di dalam tubuh kita, lantas kita menjadi lebih kuat dan lain-lain. Itu melanggar fitrahnya yang dikuasakan oleh Allah. Jadi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Makanya pasti akan ada efek negatifnya. Nah, ini tadi beberapa ya wajar ya, beberapa makhluk atau jin ya, kita sebut jin, itu ada di dalam tubuh Pak Heru dan sudah lama sepertinya dia, sudah lama. Lebih lama dari yang cincin ini nih, yang sosok hitam tadi. Makanya dia berpindah-pindah tempatnya juga di rumah juga. Nah, nanti begitu nyampe rumah ya sudah hafal tadi baca air asma'nya. Nah, air asma'nya itu bisa disiram-siramkan di rumah itu. Apalagi yang sering dilihat di dapur tuh, siramin di dapur.
Tujuannya supaya tidak menarik energi negatifnya dan menetralisirnya. Itu aja sih sahabat yang mungkin bisa kita share. Mudah-mudahan tayang ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat yang ingin diruqyah sama seperti Pak Heru, silakan hubungi kontak person ada di description. Insya Allah admin kami akan segera menghubungi sahabat. Dan sekali lagi jangan khawatir, segala prosesi ruqyah gratis sahabat. Jadi jangan khawatir akan biaya dan lain-lain. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz sebagai tambahan? Sebagai tambahan, para sahabat pemirsa channel kami, janganlah mudah tergoda oleh tipuan setan atau jin. Ya. Jangan merasa nyaman dengan sesuatu benda ataupun orang. Kita hanya bisa nyaman kalau kita dekat dengan Allah. Ya. Alam bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati kita akan tenang kalau kita berzikir kepada Allah. Dan perlu diketahui, zikir itu ya di lisan ya di hati. Apabila lisan kita sudah sering berzikir, hati sudah sering connect atau sering bermunajat kepada Allah, insya Allah tidak mempunyai masalah-masalah yang tidak terselesaikan, pasti terselesaikan. Insya Allah, Ya, insya Allah. cukup itu saja. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Heru. Ini Pak Heru tetap hubungi kami jika ada sesuatu yang di luar normal ya, atau tidak nyaman, segera hubungi kami karena kemungkinan masih masih ada ruqyah tidak lanjut dan lain sebagainya. Insya Allah kami akan segera lakukan. Terima kasih sahabat, masih sama, mohon supportnya sahabat. Like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, aktifkan tombol notifikasi supaya kita tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore, sampai ketemu lagi sahabat di episode berikutnya.